Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fikrul Hazana Balong dari program studi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, angkatan 2021. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep dasar sikap empati. Namun sebelum itu, video ini diajukan sebagai tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Psikologi Konseling. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi dari konsep dasar dari sikap empati. Nah, dalam video kali ini ada empat pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu apa itu sikap empati, yang kedua karakteristik sikap empati, yang ketiga faktor penyebab timbulnya sikap empati, dan yang keempat langkah-langkah membangun sikap empati. Nah, selanjutnya apa sih sikap empati ini? Sikap empati merupakan perpaduan antara bagian kognitif dan afektif. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang mewujudkan kemampuan tersebut, dan suatu kewajiban seseorang untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, dan paling efektifnya itu dalam bentuk tindakan. Nah, selain itu, ada beberapa ahli yang mendefinisikan dari pengertian sikap empati ini. Nah, yang pertama itu ada Eisenberg. Dia mendefinisikan bahwa empati ini merupakan kondisi emosional untuk memahami orang lain dan mengemukakan cara untuk mengajarkan empati melalui induksi, nasihat moral, dan juga modeling. Kemudian ahli yang kedua itu Hoffman mendefinisikan empati yang mengacu pada dua aspek, yaitu kognitif dan juga afektif. Nah, kognitifnya sebagai kesadaran kognitif terhadap kondisi internal yang lain, dan untuk afektifnya itu sendiri merupakan respon yang dilakukan untuk orang lain. Nah, yang ketiga itu ada Batson. Beliau mendefinisikan empati sebagai respon emosional sesuai dengan kondisi yang dilihat pada orang lain, dan juga menyebutkan bahwa empati itu dapat menumbuhkan sikap altruisme. Nah, jadi dapat disimpulkan dari penjelasan tadi bahwa definisi empati itu tentunya memiliki perbedaan, akan tetapi persamaan dari definisi empati itu yaitu respon kognitif dan juga afektifnya. Nah, selanjutnya karakteristik sikap empati. Karakteristik sikap empati artinya kita mampu menerima perspektif orang lain dan memiliki kepekaan terhadap afeksi orang lain. Nah, yang pertama yaitu mampu menerima sudut pandang orang lain. Yang kedua, memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain. Individu mampu mengidentifikasi perasaan-perasaan orang lain dan peka terhadap adanya emosi dalam diri orang lain tersebut melalui entah itu pesan nonverbal atau pesan verbalnya. Nah, yang ketiga yaitu mampu mendengarkan orang lain. Mendengarkan orang lain ini merupakan sebuah keterampilan yang perlu dimiliki untuk mengasah kemampuan seseorang dalam berempati. Nah, selain itu ada juga karakteristiknya seperti toleransi, kasih sayang, memahami kebutuhan orang lain, mampu membantu orang lain, atau suka menolong. Dia merupakan orang yang punya sikap pengertian, peduli, dan mampu mengendalikan amarahnya. Nah, jadi berdasarkan karakteristik ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki sikap empati itu dapat dilihat dari kemampuannya dalam berkomunikasi dengan orang lain, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Selanjutnya yaitu faktor penyebab timbulnya sikap empati.
Nah, sikap empati ini harus ditanamkan sejak dini dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap empati ini muncul. Yang pertama, kematangan afeksi. Nah, di kematangan afeksi ini merupakan kemampuan untuk mengelola emosi secara sehat dan adaptif. Kemudian yang kedua, kapasitas kognitif. Pertambahan umur. Nah, di sini kemampuan untuk memproses informasi secara mental dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan kognitif. Kemudian, yang ketiga itu program-program televisi yang prososial. Jadi untuk bisa membangun sikap empati itu perlu ditanamkan kepada anak-anak untuk melihat program-program televisi yang prososial. Nah, seperti apa program televisi yang prososial ini? Programnya itu yang berfokus pada nilai-nilai sosial, moral, dan etika yang baik. Jadi dari hal tersebut yang dilihat oleh anak sehingga bisa menimbulkan sikap empati dalam dirinya. Yang selanjutnya yaitu konsep diri. Nah, konsep diri ini yaitu kondisi individu tentang dirinya sendiri yang mencakup persepsi, keyakinan, dan emosi mengenai diri sendiri. Yang selanjutnya, pemahaman sosial. Nah, kalau di pemahaman sosial ini merupakan kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan situasi sosial termasuk aturan, norma, hubungan interpersonal, dan emosi orang lain. Dan yang terakhir yaitu sikap otoriter seseorang. Nah, sikap otoriter seseorang ini merupakan sikap yang cenderung memerintah dan mengendalikan orang lain. Jadi, untuk bisa memunculkan empati tersebut, diperlukan adanya sikap otoriter dari seseorang. Jadi, hal itu yang bisa memicu empati muncul di diri orang lain. Nah, ada juga ahli yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sikap empati itu berasal dari pola asuh, sosialisasi, usia, mood, dan juga feeling, serta jenis kelamin. Namun, selain mengetahui penyebab dari timbulnya sikap empati ini, tentu kita harus tahu bahwa ada kelebihan dan kekurangan dari mempunyai sikap empati ini. Kelebihannya tentu kita bisa membantu orang lain untuk meningkatkan hubungan interpersonal kita dengan mereka dan meningkatkan rasa saling menghargai kita dan juga memberikan mereka dukungan sosial. Nah, tapi di sisi lain ada kekurangan yaitu kita bisa kehilangan identitas diri kita, mengabaikan kebutuhan diri kita sendiri dan juga mudah merasa tersinggung atau terlalu merespon perasaan orang lain. Oleh karena itu, kita tentu penting untuk menyeimbangkan sikap empati dengan diri sendiri. Nah, selanjutnya, langkah-langkah membangun sikap empati. Langkah-langkahnya yang pertama, lebih banyak bergaul dengan orang asing karena dalam sebuah penelitian ditemukan fakta bahwa manusia itu membangun lebih banyak empati ketika menghabiskan waktu bergaul dengan orang baru, karena dengan pengalaman positif dari kelompok-kelompok yang mereka temui mampu menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Jadi untuk kita bisa membangun sikap empati ini, alangkah baiknya kita untuk banyak bergaul dengan orang asing yang mana bisa membawa pengaruh positif untuk diri kita sendiri. Yang kedua, utamakan jadi pendengar yang baik karena pendengar yang baik itu menjadi langkah untuk membangun empati dalam diri kita. Jadi ketika kita menjadi pendengar yang baik, di situ pula kita bisa mampu mengendalikan emosi kita dengan baik. Yang selanjutnya itu menumbuhkan rasa ingin tahu. Nah, tentu juga untuk menumbuhkan sikap empati ini, membangun sikap empati, kita perlu menumbuhkan
rasa ingin tahu kita terhadap orang lain, tapi bukan berarti bahwa semua hal yang menyangkut kehidupan orang lain itu kita harus ketahui. Ada beberapa hal yang menjadi ranah privasi atau ranah pribadi dari orang lain yang tidak boleh kita ketahui. Yang selanjutnya itu keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Nah, untuk bisa memiliki rasa empati yang tinggi, seorang individu tuh perlu keluar dari zona nyamannya dan melakukan hal-hal yang baru. Karena dengan kita melakukan hal-hal yang baru itu, kita bisa berpindah dari keseharian atau kesibukan sebelumnya, yang mana ketika kita keluar itu kita bisa menemukan kesibukan baru dan bisa membangun ataupun meningkatkan sikap empati dalam diri kita. Dan yang terakhir yaitu mengambil tindakan dan menawarkan bantuan. Nah, untuk empati menjadi paling efektif ini penting untuk merasakan perasaan orang lain dan juga mengetahui bahwa keberadaannya dibutuhkan sehingga harus memberikan tindakan dan memberikan bantuan. Jadi kita juga harus peka terhadap sesuatu, dan setelah kita peka itu kita bisa mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan dan juga menawarkan bantuan kepada orang lain tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa untuk membangun sikap empati itu perlu langkah efektif sehingga bisa membangun sikap empati yang sesungguhnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang konsep dasar dari sikap empati. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.